Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, penyelenggara Internal Market Competition Gala Dekan ke-11 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura tahun 2025. Kami dari kelompok 15 Ojosman dengan nomor urut A3 akan menampilkan simulasi persidangan perbuatan melawan hukum. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Dengan saya Mila Nur Aini sebagai panitera. Saya Alvin Permada sebagai hakim ketua. Saya Fabil Bina Fazaimi sebagai hakim anggota 1. Saya Putri Agustina Sitohang sebagai hakim anggota 2. Saya Felix Tinalutiga sebagai kuasa hukum penggugat. Saya M.A. Pandi sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Salasela sebagai juru sumpah. Saya Sulamati Dewi sebagai penggugat. Saya Ahmad Barakar sebagai turut gugat. Saya Rizka Sagra Putri sebagai saksi. Saya Claudio Putra Dijata sebagai saksi dua dari penggugat. Saya Ini Budi Setia sebagai saksi tergugat 1. Saya Salawatullahi sebagai saksi kedua dari tergugat. Sekian perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Sebelum persidangan dimulai, saya akan membacakan kasus posisi yang sudah tim kami kembangkan. Cahya Manila Harja merupakan seorang pensiunan bisnis di bidang properti. Ia juga merupakan seorang janda yang memiliki 4 anak-anak yang bertempat tinggal di Jalan Kiai Haji Waitasi nomor 110 sampai 112 Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Cahya Manila Harja pada tanggal 15 Januari 2018 membuka rekening di PT Bank Mulia Realty Persero Tbk dengan tujuan untuk menyimpan seluruh harta kekayaannya. Dan juga dia telah menandatangani surat pernyataan pembukaan rekening serta mengaktifkan layanan mobil banking yang dijanjikan oleh bank sebagai layanan perbankan digital yang aman, efisien, dan terlindungi. Ia juga telah mendepositkan sebesar 15 miliar rupiah ke rekening tersebut. Pada tanggal 15 Februari 2020, keluarga Cahya Manila Harja tertimpa krisis ekonomi dan mengalami kebangkrutan usahanya dikarenakan COVID-19. Akibat COVID tersebut, ia kehilangan putra keduanya, yakni Arya Mangun Harja beserta cucunya, yakni Devon Mangun Harja. Akibat dari COVID-19, musibah yang dialaminya, ia mengalami kerugian materi dan imateri sebesar 3 miliar rupiah. Pada tanggal 10 November 2020, Cahya Manila Harja membagikan waris secara hibah kepada ketiga anaknya dengan mendatangi kantor cabang PT Bank Mulia Realty Persero Tbk yang beralamatnya di Jalan Wisma Pondok Indah 6TA Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 04.56, Cahya Manila Harja selaku konsumen PT Bank Mulia Realty Persero Tbk mengalami pembobolan rekening. Pembobolan tersebut ia ketahui setelah adanya transaksi penarikan dana dari aplikasi Mulia Mobile. Pada tanggal 5 Agustus 2021, Cahya Manila Harja melaporkan turut mendapatkan surat panggilan dari kepolisian dari laporannya kepada Kepolisian Republik Indonesia kepada tim Cyber Polres Metro Jakarta Pusat, sehingga pada tanggal 6 Agustus 2021 Cahya Manila Harja mendatangi kantor tim Cyber Polres Metro Jakarta Pusat untuk memperoleh keterangan, di mana pihak kepolisian menyatakan bahwasannya pembobolan rekening dilakukan menggunakan metode phishing yang canggih. Pada tanggal 10 Agustus 2022, Cahya Manila Harja kembali menghubungi pihak bank melalui email resmi. Akan tetapi tidak ada respon dari pihak bank. Dan pada tanggal 20 Agustus 2021, pihak bank baru mengabarkan kepada Cahya Manila Harja untuk bertemu pada tanggal 23 Agustus 2021. Dalam pertemuan tersebut, pihak bank yang diwakili
Sedangkan Cahya Manira Harja menyatakan bahwasanya sistem aman bank yang lemah karena tidak adanya titik temu. Dalam pertemuan tersebut, Cahya Manira Harja akhirnya melakukan kejadian tersebut ke pengadilan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan Menteri Kehakiman RI nomor 6 tahun 1983. Harap diperhatikan dengan baik. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum majelis hakim datang dan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri untuk memberi hormat. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing, serta memelihara ketertiban dalam ruang sidang. 3. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, dan membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Siapapun wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 5. Siapapun dilarang bawa senjata api, senjata tajam, dan bahan peledak atau bahan kimia lainnya yang dapat membahayakan pengunjung sidang. Dan siapa yang membawa wajib menitipkan pada pos penjagaan. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan hakim ketua sidang untuk memelihara ketertiban wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah, petugas keamanan yang bertugas dapat melakukan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa benda yang membahayakan. 8. Pengambilan foto rekaman suara harus meminta izin terlebih dahulu kepada petugas dan HP harus dimatikan atau di silent. Terima kasih. Sidang perkara perdata dengan nomor register perkara 0064-PDT-G-2022-PNJKT Selatan antara Cahya Manira Harja sebagai penggugat melawan PT Bank Mulia Realty selaku tergugat serta Direktur PT Network Solutions sebagai turut tergugat akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Baik, kami selaku majelis hakim yang ditetapkan oleh surat penetapan majelis hakim tanggal 1 Februari 2022 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya Alvin Timananda SHMH sebagai Ketua Majelis Hakim, Siva Mimina SHMH sebagai Hakim Anggota 1, dan Putri Agustina Sitohang sebagai SHMH sebagai Hakim Anggota 2. Sebelum sidang dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah memasuki ruang sidang, sidang ini telah dinyatakan lengkap dan sah untuk digunakan sebagai ruang persidangan. Kepada para hadirin diharapkan mengikuti peraturan yang telah dikerjakan, dan untuk para pers dipersilakan untuk mengambil gambar, namun cahayanya harap dimatikan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baik, apakah hakim anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap yang mulia. Baik, untuk para pihak apakah siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan nomor perkara 004-PDT-G-2022-PN Jakarta Selatan antara Cahya Manira Harja sebagai selaku penggugat melawan PT Bank Mulia Realty selaku tergugat serta Direktur PT Network Solutions sebagai turut tergugat. Pada hari ini, Senin 14 Februari 2022 bertempat di ruang persidangan Peradilan Negeri Jakarta Selatan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Panitera, apakah benar berkas sidang hari ini? Benar yang mulia. Baik, saudara penggugat, berapa jumlah kuasanya? 1 yang mulia. Baik, saudara tergugat, berapa jumlah kuasanya? 1. Baik, saudara tergugat, silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat ke depan menunjukkan surat kuasa dan kartu identitas saudara. Baik,
Baik, silakan duduk kembali. Baik, saya akan membacakan identitas dari penggugat terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Nama Cahaya Manirharja, tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1992. Alamat Jalan Kiai Wahid Hasim nomor 110/112, Kelurahan Pol Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pekerjaan pengusaha, jenis kelamin perempuan dan kewarganegaraan Indonesia. Apa benar? Benar yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah benar yang di samping saudara adalah kuasa hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, selanjutnya saya akan memberikan identitas tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, nama Samsul Arifin, tempat tanggal lahir Tangerang 15 November 1985. Alamat Jalan Sutra Victoria Utama nomor 16 RT 003 garing RW 04 Pengembangan Pinang Tangerang. Pekerjaan manajer, jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia. Apa benar? Benar yang mulia. Baik, saudara tergugat. Saudara tergugat, apakah hadir untuk menghadiri sidang pada hari ini? Saya sebagai kuasa hukum yang menghadap yang mulia. Baiklah. Selanjutnya, untuk saudara tergugat, apakah saudara hadir atau diwakili? Diwakili yang mulia. Baik. Selanjutnya, saudara turut tergugat dan mewakili, silakan maju ke hadapan majelis hakim untuk membagikan identitas saudara. Baik, saya akan membacakan identitas dari turut tergugat. Ahmad Jefari Akbar, Surabaya, 24 Februari 1987. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Jalan Curungan nomor 17A RT 12 RW 11 Tanah Baru, Kecamatan Bendi, Kota Depok, Jakarta Barat. Saya ulangi, Jawa Barat. Agama Islam, jabatan Wakil Direktur dan Kewarganegaraan Indonesia. Apa benar saudara? Benar yang mulia. Baik. Karena para pihak telah mengungkap berdasarkan dengan aturan yang berlaku, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 2016 tentang mediasi di pengadilan, maka sebelum persidangan dilanjutkan, saudara akan kami berikan kesempatan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Apakah sebelumnya sudah melakukan mediasi? Belum yang mulia. Berarti harus melakukan mediasi. Apakah para pihak akan menunjuk mediator sendiri atau ditunjuk oleh pengadilan? Tidak yang mulia, kami akan menyerahkan semua kepada pengadilan. Bagaimana masuk tergugat? Sama yang mulia, kami akan menyerahkan semuanya kepada pengadilan. Baik. Untuk memberikan kesempatan mediasi pada pihak penggugat dan pihak tergugat dengan menunjuk saudara Rizal Maulana SHMH untuk menjadi mediator. Proses mediasi akan berlangsung maksimal 30 hari kerja. Apakah ada permintaan khusus? Kami keberatan yang mulia, dengan mempertimbangkan urgensi dan kondisi klien saya meminta agar proses mediasi dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari. Baik. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami keberatan yang mulia. Baik, silakan. Dikarenakan ada Perma nomor 1 tahun 2016 maksimal mediasi dilakukan selama 30 hari, maka kami rasa 7 hari tidak cukup. Baik, dikarenakan kedua belah pihak tidak dikatakan sepakat, maka majelis hakim akan duduk terlebih dahulu. Baik, setelah majelis hakim berembuk, maka telah memutuskan proses mediasi akan berlangsung selama 7 hari. Dengan pertimbangan Perma nomor 1 tahun 2016, proses mediasi dilakukan selama 30 hari. Namun 30 hari dirasa terlalu lama. Oleh karena itu, dengan mengacu asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka kami putuskan proses mediasi berlangsung selama 7 hari. Baiklah, Pak Itra, pada 7 hari ke depan tanggal berapa dan apakah dapat dilaksanakan sidang? Senin 21 Februari 2022 dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin 21 Februari 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kepada para pihak untuk diperintahkan untuk menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 064 dan seterusnya
antara Cahya Amanir Haja selaku penggugat melawan PT Bank Mulia Negeri selaku tergugat dan Direktur PT Nam Solution sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat dan saudara tergugat serta turut tergugat, dari laporan mediasi yang majelis hakim terima, ternyata dari proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan antara penggugat dan turut tergugat dan tergugat. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap dengan mengikuti sidang dan apakah siap dengan surat gugatan saudara? Siap yang mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan terlebih dahulu? Belum yang mulia. Baik, kami persilakan kuasa hukum penggugat untuk memberikan salinan terlebih dahulu. Baik, silakan kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatan saudara. Silakan saudara, mungkin terjatuh. Sebentar yang mulia. Baik, terima kasih mulia. Izinkan kami bacakan secara berdiri. Silakan. Yang mulia yang kami hormati dan penggugat kuasa hukum, yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, izinkan kami membaca dari saudara penggugat untuk membacakan surat gugatan kami. Dalam hal ini bertindak atas nama Cahya Amanir Raharja yang bertempat tinggal di Jalan Ihai Wahid Hasim nomor 110 sampai 112 Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022 terlapir selanjutnya disebut sebagai penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Samsul Arifin SEMM selaku manajer PT Bank Mulia Realty Persero Tbk yang berkantor di Wisma Pondok Indah 2 Suite GO 01 Jalan Sultan Iskandar Pemuda I1 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia sebagai tergugat. Adapun alasan dasar kami diajukan gugatan ini adalah yang pertama, Cahya Amanir Raharja merupakan seorang janda yang memiliki 4 orang anak, yaitu Chandra Putra Raharja, Arya Bangun Raharja, Kristio Selena Raharja, dan Ciara Putri Raharja, seorang pensiunan di bidang properti yang bertempat tinggal di Jalan Kiai Wasit nomor 110 sampai 112 Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Yang kedua, bahwa Cahya Amanir Raharja sebelumnya mempunyai usaha di bidang properti yang sudah berkecimpung lebih dari 10 tahun dan seterusnya juga sudah dibaca. Primer, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan perbuatan turut tergugat telah melanggar hukum yang berlaku. Yang keempat, menyatakan tergugat dan telah melanggar hak-hak yang seharusnya didapat seperti ganti rugi kepada penggugat. Yang kelima, memerintahkan tergugat membayar kerugian yang selama ini dialami oleh penggugat. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara berlangsung. Subsidiar, sekiranya pengadilan berpendapat lain, mohon untuk diputuskan seadil-adilnya. Jakarta, 24 Januari 2022, hormat kami kuasa hukum penggugat. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, baik untuk kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah siap dengan jawaban dari surat gugatan dari kuasa hukum penggugat? Mohon maaf yang mulia, karena sedikit kendala, kami belum menyiapkan jawaban dari pihak penggugat. Maka dari itu kami meminta kebijakan 7 hari untuk menyiapkan jawaban dari saudara penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dengan waktu 7 hari? Apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitera, pada 7 hari ke depan, tanggal berapa, hari apa, dan apakah dapat dilaksanakan itu? Senin
28 Februari 2022 dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, karena pihak tergugat belum siap dengan jawabannya, maka sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 jam 10 waktu Indonesia Barat di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda sidang pembacaan jawaban gugatan tergugat dan turut tergugat. Dan kepada para pihak diperintahkan agar hadir sidang tanpa dipanggil kembali. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang hari ini dengan sidang lanjutan dengan nomor perkara 0064 dan seterusnya antara Cahya Amanir Harja selaku penggugat melawan PT Bank Merauke selaku tergugat serta Direktur PT Solution sebagai turut tergugat dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap sidang hari ini? Siap yang mulia. Kuasa hukum tergugat, apakah siap sidang hari ini? Tentu siap yang mulia. Agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan jawaban atas surat gugatan dari penggugat. Apakah tergugat dan turut tergugat siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum tergugat memberikan salinan terlebih dahulu. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum tergugat. Izinkan membaca secara berdiri yang mulia. Silakan. Yang mulia yang kami hormati serta saudara penggugat dan para hadirin yang sangat kami cintai, izinkan kami membacakan jawaban atas gugatan ini. Setelah membaca dan mempelajari dengan sesama surat gugatan dari penggugat, maka bersama ini kami sampaikan jawaban dan eksepsi atas surat gugatan tersebut. Adapun yang mendasari jawaban dari eksepsi dan tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. Konsepsi dan eksepsi bahwa pada pokoknya tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. Tentang gugatan kabur, maksudnya LB, bahwa gugatan penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan hukum antara penggugat, tergugat, dan turut tergugat. Penggugat mendalilkan adanya keterlibatan turut tergugat sebagai pihak ketiga vendor keamanan cyber. Jangkap sudah dibacakan keseluruhannya. Primer, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan tidak adanya hubungan kausal antara kerugian penggugat dan tindakan tergugat, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini. Subsidi sekiranya majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan bisa dilanjutkan. Eko. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk turut tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap. Baik, dipersilakan untuk memberikan salinan terlebih dahulu. Baik, silakan dibacakan untuk turut tergugat. Jadi membacakan secara berdiri. Baik, silakan. Adapun yang mendasari jawaban dari ekspresi dari turut tergugat pada pokoknya bernama adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa turut tergugat menolak seluruh dalil dan argumentasi yang diajukan oleh penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban ini. Yang kedua, bahwa turut tergugat telah bekerja sama sebagai pihak pelayanan keamanan siber dengan nomor mulia realty Persero GBK dan seterusnya telah dianggap dibaca. Primer, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Kedua, menyatakan bahwa turut tergugat hanya berperan sebagai pihak pelaksana keamanan siber berdasarkan perjanjian kerjasama yang sama dengan tergugat tanpa adanya hubungan kontraktual dengan penggugat. Yang
Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar, sekiranya majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian ekspresi dan jawaban dalam konvensi ini kami ajukan. Atas perkenan dan dikabulkannya ekspresi dan jawaban dalam konvensi oleh majelis hakim pemeriksa perkara perdata ini, kami ucapkan terima kasih. Cukup yang mulia. Baik, setelah mendengar jawaban dari tergugat dan turut tergugat, apakah saudara kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik? Ya yang mulia, tetapi kami mohon 14 hari untuk menyampaikan replik, pertimbangan 14 hari karena saudara penggugat selakan saya ini lagi sakit dan dia harus berobat jalan. Jadi kami mohon maklum yang mulia. Betul. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Kami keberatan. Baik, silakan. Dikarenakan 14 hari dirasa terlalu lama dan mengulur-ulur waktu, kami usulkan 7 hari saja supaya menghemat waktu dan bisa membuat kita lebih cepat dalam perkara ini. Baik, karena tidak ada kata kesepakatan maka majelis hakim diminta untuk berembuk. Baik, setelah majelis hakim berembuk, maka majelis hakim akan memberikan waktu selama 7 hari kepada penggugat untuk menyiapkan replik. Apakah penggugat bersedia? Baik yang mulia, terima kasih atas waktunya. Kami akan mengucapkan. Bagaimana saudara tergugat? Apakah ada keberatan lagi? Tidak yang mulia. Baiklah, Panitera, pada 7 hari depan tanggal berapa, hari apa, dan apakah dapat dilakukan sidang? Hari Senin 7 Maret 2022 dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin 7 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan replik dari penggugat. Kepada para pihak hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 008 dan seterusnya antara Cahya Manir Harja selaku penggugat melawan PT Bank Melayani Perseroan TPK selaku tergugat serta PT dan Kesulusan sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah saudara kuasa hukum penggugat, tergugat dan turut tergugat sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baiklah, agenda persidangan pada hari ini yaitu pembacaan replik dari pihak penggugat. Apakah kuasa hukum dari pihak penggugat sudah siap mengikuti sidang dan apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan terlebih dahulu untuk memberikan salinan kepada majelis hakim dan kepada kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Baik, silakan dibaca kuasa hukum penggugat. Baik yang mulia. Di sini akan dibacakan secara video. Silakan. Yang mulia yang kami hormati dan serta kuasa hukum tergugat, kami akan membacakan surat replik di sini. Adapun replik dari kami tersebut adalah sebagai berikut. A. Dalam eksepsi bahwa pada pokoknya penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan semula dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat karena secara yuridis eksepsi yang diajukan tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 HIR yang mengatur bahwa eksepsi hanya dapat diajukan apabila menyangkut kompetensi absolut, kompetensi relatif atau syarat formil gugatan. Yang sudah dibaca semua. Primer, menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat. Dalam pokok perkara, bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi tergugat karena tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata dan tidak berdasar pada alat bukti yang sah. Kemudian bahwa penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan seluruh dalil jawaban tergugat tidak beralasan hukum karena tidak mampu membantah fakta terjadinya transaksi ilegal dan kelalaian dalam sistem keamanan perbankan. Bahwa penggugat memohon majelis hakim menyatakan tergugat dan turut tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata. Bahwa penggugat memohon agar majelis hakim menyatakan tergugat dan turut tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban hukum untuk menjaga keamanan data pribadi serta sistem elektronik milik penggugat sebagai nasabah. Bahwa penggugat meminta majelis hakim menyatakan kerugian penggugat merupakan akibat langsung dari kelalaian tergugat, baik dalam hal pengawasan, pertanggungjawaban maupun penerapan standar keamanan perbankan. Subsidiar, dalam segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membuat putusan yang seadil-adilnya executed et bono. Demikian replikasi jawaban tergugat kami sampaikan atas dikabulkannya replik dari penggugat atas jawaban eksepsi. Pihak tergugat ini kami ucapkan terima kasih. Cukup dan mulia. Baiklah, setelah mendengar replik dari pihak penggugat, apakah pihak kuasa hukum penggugat akan mengajukan bukti? Tentu yang mulia, tapi kami membutuhkan waktu 7 hari. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah waktu 7 hari tidak memberatkan? Tidak yang mulia. Baik, Panitera, pada 7 hari ke depan, tanggal berapa, hari apa, dan apakah dapat dilaksanakan sidang? Hari Senin 14 Maret 2022 dan akan dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, sidang akan ditunda pada Senin 14 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan duplik dari pihak penggugat kepada para pihak hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 008 dan seterusnya antara Cahya Amanirah Raja selaku penggugat melawan PT Bank Mengganti Persero Tbk selaku tergugat dan PT Neko Solution sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, untuk saudara kuasa hukum tergugat apakah siap mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, agenda persidangan hari ini yaitu pembacaan duplik dari pihak penggugat. Apakah pihak penggugat sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap yang mulia. Baik, dipersilakan untuk memberikan salinan terlebih dahulu. Baik, silakan dibacakan kuasa hukum tergugat. Izin membacakan secara berdiri yang mulia. Silakan. Yang mulia kami hormati serta pihak kuasa penggugat yang kami cintai dan juga para hadirin yang sangat kami hormati. Izinkan saya membacakan duplik atas replik dari saudara penggugat. Perlu kami tegaskan sebelumnya bahwasanya pengajuan duplik ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara kuasa hukum penggugat yang tengah menjalankan pekerjaannya. Pengajuan duplik ini dimaksudkan untuk menanggapi replik yang disampaikan oleh rekan kuasa hukum penggugat yang tetap pada prinsipnya bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Atas nomor pilihan kami, maka kami mengajukan duplik dalam perkara nomor 004 dan seterusnya sebagai berikut. Dalam eksepsi bahwa pada pokoknya kami tetap pada eksepsi kami semula dan menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa dari penggugatan mengenai obstruksi tergugat menegaskan bahwa klaim kelalaian sistem bank yang diajukan penggugat tidak disertai bukti forensik digital yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan pelaku mengganti kerugian itu. Dalam hal ini tidak terdapat perbuatan melanggar hukum yang jelas yang dilanggar oleh tergugat. Karena sistem keamanan bank berfungsi dengan aman dan baik, replik penggugat menyatakan kronologis sudah jelas. Namun tanpa adanya bukti teknis yang jelas menunjukkan kelalaian tergugat dalam menjalankan sistem keamanan. Gugatan penggugat tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1865 KUH Perdata dan dianggap sudah dibacakan seterusnya. Dalam penggugat menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini. Subsidiar. Demikianlah duplik ini disampaikan. Mohon putusan seadil-adilnya. Ex-equo et bono. Terima kasih. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah
saudara akan mengajukan jawaban dari duplik yang dibacakan oleh pihak tergugat? Tidak yang mulia, kami tetap pada keputusan kami semula. Baik, jika begitu, apakah saudara-saudara sudah siap untuk mengajukan bukti-bukti? Sudah yang mulia, tetapi kami masih di sini meminta waktu 7 hari untuk mengumpulkan bukti yang lebih baik. Kepada pihak tergugat, apakah berkata? Tidak yang mulia, kami juga sedang mengumpulkan bukti untuk melawan pihak tergugat. Baik, Pak Nida, tolong diperiksa agenda 7 hari ke depan. Sidang akan dilaksanakan Senin 21 Maret 2022. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin 21 Maret 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembuktian dari pihak tergugat dan tergugat. Kepada para pihak hadir menghadap sidang dapat dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 008 dan seterusnya antara Cahya Amani Raharja selaku penggugat melawan PT Bank Modal Nanti Persero Tugas selaku tergugat serta PT Dauk Solution sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah para pihak sudah siap di persidangan hari ini? Siap yang mulia. Pihak tergugat apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, apakah para pihak sudah siap dengan bukti-buktinya? Siap yang mulia. Baik, selanjutnya kepada para pihak untuk membagikan bukti-bukti ke hadapan majelis hakim. Bagaimana saudara penggugat? Apakah saudara kuasa penggugat akan mengajukan saksi? Iya yang mulia. Kami mengajukan saksi 2 orang. Baik, bagaimana kuasa penggugat akan mengajukan saksi? Tentu yang mulia, 2 orang saksi. Baik, majelis hakim memberikan kesempatan dari pihak penggugat terlebih dahulu untuk saksi pertama tolong dihadirkan. Baik yang mulia, terima kasih kesempatan memberikan kepada kami. Baik, saksi atas nama Ciara Putri Raharja dipersilakan memasuki ruang sidang. Baik, sebelum pemeriksaan saksi, saya perintahkan untuk bersumpah untuk memasuki persidangan. Baik, silakan dulu saksi. Apakah saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Ya, saya dalam keadaan sehat dan berjalan. Baik, silakan menyerahkan kartu identitas saudara ke hadapan hakim kepada saya. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan ditanyakan terkait identitas terlebih dahulu. Saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Nama Ciara Putri Raharja, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Bogor, 2 September 1993. Pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 110 sampai 112, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Agama Islam, jenis kelamin perempuan, dan kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Benar, ya mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia, ya mulia. Petugas silakan dibantu. Silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi. Bahwa saya sebagai saksi. Akan memberikan keterangan. Akan memberikan keterangan. Yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan uji. Baik, perlu saya ingatkan kembali bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Apakah saudara mengerti? Mengerti. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat? Dengan tergugat? Tidak. Baiklah. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil di persidangan ini?
mengetahui. Silakan berikan kesaksian Anda, saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Di sini saya menerima laporan dari penggugat bahwasanya adanya transaksi ilegal sebesar 6,7 rupiah pada tanggal 25 Mei 2021 pukul 04.56 waktu Indonesia Barat. Di sini saya juga yang pertama kali memberitakan kepada pihak bank bahwasanya adanya kejadian tersebut. Dan di sini saya juga membuat laporan kepada pihak kepolisian dengan membawa bukti transaksi dan bukti komunikasi. Di sini saya juga melihat secara langsung bahwasanya adanya pertemuan antara pihak tergugat dengan pihak tergugat. Namun di sini pihak tergugat tidak mau memberikan pertanggungjawaban dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan masalah. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui sejak kapan penggugat menggunakan aplikasi mobile banking Mulia Mobile? Saudari penggugat atau ibu saya sendiri menggunakan aplikasi Mulia Mobile sejak rekening dibuka pada tanggal 18 Januari 2018. Baiklah, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan kepada saudara saksi? Ada yang mulia. Baik, dipersilahkan. Baik saudara saksi, gimana kabar sehat? Berdasarkan pengetahuan saudara, apakah penggugat pernah memberikan PIN, kode OTP, atau data pribadi lainnya ke pihak mana? Sepengetahuan saya, saudari penggugat sangat berhati-hati dalam menjaga data pribadinya dan tidak pernah memberikan akses kepada siapapun. Apakah sistem perbankan penggugat pernah memiliki riwayat pencobaan peretasan atau kejadian serupa sebelumnya? Sepengetahuan saya tidak pernah ada percobaan peretasan pada rekening penggugat. Baik, terima kasih. Cukup ya. Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tentu ada yang mulia. Baik, dipersilahkan. Saudari saksi, apakah saudari saksi tahu bahwa pihak bank tidak akan pernah meminta PIN, kode OTP ataupun paspor kepada nasabah dalam segala bentuk keadaan apapun? Sepengetahuan saya, pihak bank tidak pernah meminta PIN, OTP ataupun paspor. Apakah saudari saksi tahu kalau pihak bank langsung melakukan investigasi internal ketika menerima laporan dari Anda? Saya kurang tahu, tapi saya hanya mengetahui bahwa saya telah menyampaikan laporan resmi pada pihak bank. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara maju ke hadapan majelis hakim untuk mengambil identitas saudara dan silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, selanjutnya saksi kedua dari pihak penggugat, tolong menyampaikan. Baik, terima kasih. Saksi atas nama Claudio Putra Dinyata, SIK, SSI, MSI, silakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Pada saksi dari pihak penggugat, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara saksi silakan maju untuk menyerahkan kartu identitasnya terlebih dahulu. Sebelum memberikan keterangan, saudara akan ditanyakan terkait identitas terlebih dahulu. Saudara bersedia? Saya bersedia. Nama saudara Claudio Putra Dianyata, umur 40 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 9 Januari 1977, beragama Islam, pekerjaan polisi, alamat Jalan Sumur Batu Raya, nomor 02 RT 11 RW 05 Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jenis kelamin laki-laki dan kewarganegaraan Indonesia. Apakah benar? Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia. Silakan maju ke depan hakim anggota kedua, petugas silakan duduk. Baik, Yang Mulia. Silakan ikuti lafaz sumpah yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Ya Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada sebenarnya. Silakan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian keterangan
tergugat? Saya tidak. Mohon sebutkan nama, pangkat, jabatan, serta unit saudara bertugas saat ini. Saudara saya Lodi Putra Dinata dengan jabatan Kepala Unit Cyber dan pangkat saya Haji Komisaris Polisi dan bertugas saat ini di Polres Metro Jakarta Pusat. Apakah saudara terlibat secara langsung dalam pemeriksaan laporan polisi terkait dengan pembobolan rekening milik Ibu Cahya Amanira Harja? Saya terlibat. Baiklah, apakah dari pihak penggugat akan menanyakan sesuatu kepada saudara saksi? Bertanya. Baik, dipersilakan. Baik, saudara saksi sehat. Saya alhamdulillah saya. Benarkah saya Amanira Harja melalui anaknya telah melaporkan dugaan pembobolan rekening pada tanggal yang saudara catat? Saya benar. Dokumen apa saja yang diserahkan pelapor kepada Anda saat laporan dibuat? Saya berkomunikasi kepada pihak pemerintah. Apakah laporan tersebut diterima sebagai laporan resmi dan ditindaklanjuti oleh unit saudara? Saya laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Berdasarkan penyidikan saudara, apakah saudara dapat menyimpulkan secara pasti bahwa kebocoran berasal dari pihak korban? Ada indikasi kebocoran berasal dari pihak saudari Cahya Amanira. Saya Baik, bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah ada pertanyaan? Tentu ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Saudara saksi. Apakah saya? Saudara saksi, menurut Anda, menurut investigasi Anda, apakah pihak bank mencegah Anda untuk mendapatkan informasi itu? Apakah menurut Anda pihak Anda tercegah untuk mendapatkan login untuk memeriksa investigasi dalam bank itu? Oke. Kelalaian bank. Menurut Anda indikasi kelalaian bank tapi belum ditemukan. Apakah itu ada? Sampai saat ini belum ada bukti dari pihak kami. Namun adanya indikasi kelalaian atau adanya indikasi telah atau prosedur keamanan yang sudah dievaluasi oleh pihak bank. Dari penelusuran saudara, kebocoran data lebih mungkin berasal dari sisi pengguna atau dari sisi bank? Berasal dari sisi bank. Keberatan yang mulia. Karena kami sudah melakukan investigasi dalam sistem kami sendiri, tidak ditemukan adanya kebocoran di sana. Yang ada adalah Baik. kelalaian dari situ. Keberatan dicatat, namun saksi tetap memberikan jawaban sesuai pengetahuan penyidik. Baik, yang mulia. Silakan tergugat lanjutkan, tapi tetap dalam batas relevansi. Baik, yang mulia. Izin lanjutkan. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah benar ada indikasi bahwa kelalaian terjadi dalam bank namun belum diungkap seluruhnya? Dan apakah benar laporan internal bank masih bertahan dan tidak diserahkan sepenuhnya kepada polisi? Dan apakah benar penyidik terhambat untuk menyelidiki apa isi dan sistem internal dalam bank? Yang mulia, pertanyaan tersebut sudah mengarah pada insinuasi dan tidak relevan. Keberatan yang mulia. Seolah-olah pihak tergugat ini mengarah pada untuk tidak penyelidikan terlarang. Keberatan itu yang mulia. Kami sudah menginvestigasi dengan sendiri, tidak ada kebocoran di dalamnya. Dan kami sudah bisa pastikan bahwa kami benar. Anda hanya ingin menjadikan kami korban. Berdasarkan Undang-Undang UTE nomor 11 tahun 2008 pada pasal 12 ayat 1, penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem elektronik yang andal dan yang aman. Apa yang tidak dasarnya? Baik, kuasa hukum penggugat dan tergugat, tolong kondusif. Hargai majelis hakim di sini. Jika ingin menyanggah, tolong izin terlebih dahulu kepada majelis hakim. Apakah saudara kuasa hukum mengerti? Baik, yang mulia. Baik, saya lanjutkan. Tapi jangan ada lagi argumen emosional. Baik, silakan dilanjutkan kuasa hukum penggugat. Baik, yang mulia. Dengan segala keterbatasan yang saya tanyakan tadi, mungkin saya cukupkan di sini saja, yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Silakan saudara saksi maju ke depan majelis hakim untuk mengambil identitas saudara dan silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, karena saksi penggugat sudah selesai, selanjutnya saksi dari pihak tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat untuk memanggil saksi yang utama. Baik, yang mulia. Izin memanggil. Ya,
Saksi atas nama Haliling Budi Prasetyo dipersilakan memasuki ruangan. Silakan duduk, saudara saksi. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya dalam keadaan sehat dan rohani. Baik, silakan saudara saksi untuk maju ke depan majelis hakim untuk memberikan identitas saudara. Baik, saya akan membacakan identitas saudara saksi. Apakah saudara saksi bersedia? Baik, nama Hering Budi Prasetyo, tempat tanggal lahir Denpasar 28 Maret 1980, alamat Jalan Mokafi 1 nomor 1, RT 01 garing RW 05, Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beci, Kota Depok. Pekerjaan pegawai swasta, agama Islam, jenis kelamin perempuan dan keluarga negara Indonesia. Apa benar? Baik, sebelumnya saudara memberikan keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Baik, silakan maju ke depan majelis hakim untuk disumpah dan petugas silakan dibantu. Baik, silakan ikuti lapangan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi mengenal penggugat? Jangan tergugat. Baik. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui secara langsung mengenai peristiwa pembobolan akademi penggugat? Siap mengetahui yang mulia. Baiklah. Kami berikan kesempatan untuk kuasa hukum penggugat untuk bertanya. Silakan. Baik, saudara saksi sehat kabarnya? Saudara saksi, mari kita mulai dengan hal yang sederhana. Apakah Anda yakin bahwa sistem keamanan bank benar-benar tidak mengalami kayak sedikit? Berdasarkan hasil pemeriksaan internal tidak ditemukan adanya kelalaian. Baik, kalau begitu saudara kasih tahu bahwa pada hari kejadian ada login dari perangkat asing yang tidak pernah digunakan sebelumnya oleh penggugat. Namun yang menjadi pertanyaan saya di sini, bagaimana mungkin sistem tanah bank tidak mendeteksi aktivitas mencurigakan hal tersebut? Baik, Benda hormat, sistem kami mendeteksi aktivitas tersebut setelah transaksi berlangsung, bukan sebelumnya, karena pola login menyerupai perilaku pengguna. Menyerupai bukan berarti asli, saudara saksi. Benda hormat, pelaku menggunakan kredensial yang benar, dan hal itu menyebabkan sistem kami tidak dapat langsung membedakan. Oh, jadi menurut Anda ini semua salah nasabah? Itu maksud Anda? Bahwa pelaku berhasil masuk tidak punya dan tidak bisa dipukul. Pelaku berhasil masuk karena ada kredensial yang valid, data yang valid. Itu artinya si pihak penggugat memberikan data dan kami pihak bank tidak bisa baca pikiran. Kode OTP, password dan juga PIN tidak bisa diberikan kepada kami. Tidak seperti itu. Membaca itu. Saudara hanya menyalahkan nasabah sedang dia korban. Korban macam mana? Kalian itu hanya melakukan kelalaian, lalu menyalahkan kami, mengkambing data kami. Tidak ada kelalaian, tidak ada hack dan tidak ada apapun itu. Kami sudah melakukan cek. Tolong tenang. Sekali lagi saya peringatkan saudara-saudara agar kondusif. Jika ingin bertanya silakan di situ ke meja majelis hakim terlebih dahulu. Apakah saudara kuasa hukum mengerti? Nanti ya. Jika diwalani maka kuasa hukum akan saya pisahkan keluar. Mati? Nanti ya. Baik, silakan dilanjutkan saudara saksi. Saya tidak cukup mendengar. Baik. Selanjutnya, saudara kuasa hukum kedua, apakah ada pertanyaan? Tentu ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Saudara saksi, apakah benar login yang dilakukan harus menggunakan OTP atau password dari si pemilik akun itu sendiri? Dengan kata lain, pelaku hanya bisa masuk atau login ke dalam suatu akun dengan menggunakan PIN ataupun kode OTP dan password itu. Oke, saya kira cukup. Baik, terima kasih. Terima kasih atas keterangannya saudara saksi. Silakan maju ke hadapan majelis hakim untuk mengambil identitas saudara dan silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik, selanjutnya
saksi kedua dari pihak tergugat, silakan dihadirkan. Baik, izin memanggil yang mulia. Ya. Saksi atas nama Feliakan Zafar Zahra dipersilakan untuk masuk ruang sidang. Baik, silakan duduk saudara saksi. Terima kasih. Apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Iya yang mulia, saya dalam keadaan sehat sesuai dengan norma. Baiklah, silakan saudara saksi untuk membagikan identitas saudara ke hadapan majelis hakim. Baik, saudara saksi, saya akan membacakan identitas saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Nama Feliakan Zafar Zahra, tempat tanggal lahir Bogor 2 September 1993, alamat Jalan Bendi 4 nomor 5, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, jenis kelamin perempuan dan kewarganegaraan Indonesia. Apa benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan disempatkan terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan maju ke hadapan majelis hakim untuk disumpah. Petugas silakan dibantu. Baik yang mulia. Baik, silakan ikuti rapat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang benar. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, apakah Anda mengenal penggugat? Tidak yang mulia. Dengan tergugat? Mengenal yang mulia. Baik. Apakah sebelum kejadian ini, Bank pernah menerima laporan serupa terkait pembobolan melalui aplikasi Miliar Muda? Tidak yang mulia. Baik, saya kira cukup. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, silakan bertanya. Ada yang tidak, cuma bisa saja. Baik, silakan. Apakah saudari mengetahui apakah pada tahun 2021 aplikasi Mulia Mobile memiliki riwayat kerentanan, keamanan atau perubahan nasabah lain? Pengetahuan saya tidak ada riwayat kerentanan atau pembobolan pada tahun 2021 ini. Saya kira cukup. Baik. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Tentu ada itu. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah saat laporan pertama kali diterima, pemilik akun memiliki akunnya masih aktif? Ya, Mas. Apakah bank telah memberikan edukasi secara online tentang bagaimana cara menjaga akun itu tersebut? Ya, bank memberi edukasi melalui resmi notifikasi aplikasi website serta perjanjian syarat dengan ketentuan begitu kan? Oke. Menurut saudara saksi, apakah pihak bank turut bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh nasabah sendiri? Ya, berdasarkan kebijakan keamanan, layanan mobile banking memberikan apabila ada kegagalan melalui yang kelalaian pada format airline berdasarkan kebijakan dan keamanan yang berasal dari perlindungan kegagalan berasal dari kelalaian nasabah maka tanggungan kepada Baik, saya kira itu. Baik, terima kasih saudara saksi. Silakan maju ke hadapan majelis hakim untuk mengambil identitas saudara dan silakan menyampaikan ruang sidang. Baik, karena saksi dari penggugat dan itu tergugat sudah selesai, maka selanjutnya majelis hakim akan memanggil saudara ahli untuk memberikan keterangan. Namun dikarenakan saksi ahli tidak bisa menghadiri persidangan, maka saksi ahli mengirimkan surat keterangan dan akan dibacakan di muka persidangan. Apakah kuasa hukum bersedia? Bersedia ya, Mulia. Baik, silakan. Saya perintahkan panitera untuk membacakan keterangan ahli. Silakan dibacakan. Silakan. Berdasarkan keterangan ahli, menjelaskan bahwa serangan sosial yang generis seperti phishing merupakan metode kejahatan cyber yang dirancang khusus untuk menipu pengguna agar memberikan data sensitif tanpa disadari. Dalam banyak kasus, phishing seringkali sama dengan sistem resmi bank, sehingga pengguna awam sulit membedakan situs palsu dan situs resmi. Pelaku memanfaatkan kelemahan psikologis manusia bukan kelemahan sistem bank. Secara teknis, klik pada tombol
bukan merupakan bentuk persetujuan sah terhadap transaksi keuangan apapun. Laporan tersebut hanya berfungsi mencuri kredensial seperti OTP, PIN atau password. Selanjutnya telah dibacakan. Terima kasih. Baik. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Belum yang mulia. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Belum juga yang mulia. Baik, Panitera, hari apa dan apakah dapat ditandakan sidang? Pada hari Senin 28 Maret 2022 dan dapat dilaksanakan sidang yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda pada hari Senin 25 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak tergugat dan pihak penggugat. Kepada para pihak dimohon hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 008 dan seterusnya antara Cahya Amanir Raja selaku penggugat melawan PT Bank Pemberdayaan Energi Persero Tbk selaku tergugat serta PT Dam Solution sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah dari pihak penggugat sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Dari pihak penggugat? Tentu siap yang mulia. Baik. Baik, untuk kedua belah pihak untuk maju ke hadapan majelis hakim untuk memberikan kesimpulannya. Baik, silakan. Saya persilakan kuasa hukum penggugat terlebih dahulu memberikan kesimpulan. Baik yang mulia, izinkan kami memastikan secara berdiri. Majelis Hakim yang terhormati dan kuasa hukum tergugat dan pihak yang terkait. Di sini kami membacakan suatu kesimpulan tentang fakta hukum yang pertama, bahwa penggugat dan kuasa hukumnya selalu hadir di setiap persidangan yang telah ditentukan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang sudah semuanya telah dibaca. Primer, menyatakan eksepsi tergugat ditolak untuk seluruhnya dalam pokok perkara. Yang pertama, mengabulkan gugatan gugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat dan turut tergugat telah melanggar apa yang sudah didalilkan dalam surat gugatan. Yang ketiga, menyatakan perbuatan turut tergugat telah melanggar hukum. Yang keempat, mengganti setiap kerugian yang diderita oleh penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat dan turut tergugat membayar biaya perkara subsidiar. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk membuat putusan yang seadil-adilnya. Ex equis ex bono. Baik, cukup ya. Terima kasih kuasa hukum penggugat. Silakan selanjutnya kuasa hukum tergugat untuk membacakan kesimpulan. Izinkan membaca secara berdiri yang mulia. Baik, silakan. Yang mulia kami hormati serta pihak penggugat yang kami cintai dan juga para hadirin yang sangat kami hormati, izinkan kami membacakan kesimpulan kami. Dengan segala hormat yang bertanda tangan di bawah ini, MA di SKMH Advokat Konsultan Hukum pada kantor advokat angkutan tentang fakta hukum. Yang pertama, bahwa kuasa hukum tergugat selalu hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Yang kedua, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat memberikan tanggapannya berupa jawaban sehingga tergugat telah menyampaikan jawaban eksepsi pada tanggal 28 Februari 2022. Menyanggap sudah dibacakan sebelumnya. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Yang ketiga, menyatakan dan menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini subsidiar. Sekiranya pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya. Baik, terima kasih kuasa hukum tergugat. Dikarenakan penggugat dan tergugat telah memberikan kesimpulannya, maka untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim untuk bermusyawarah dan menyiapkan putusan, maka persidangan akan ditunda selama 7 hari. Bagaimana dari penggugat, apakah ada keberatan? Tidak yang mulia. Dari pihak tergugat? Tentu tidak yang mulia. Baiklah, Panitra, pada 7 hari depan, tanggal berapa, hari apa, dan apakah dapat dilakukan sidang? Senin 1 April 2022
Baik. Untuk menjaga putusan maka sidang akan ditunda selama 7 hari depan dan dilakukan dengan hari Senin 10 April 2022. Sebelum sidang itu, dari pihak penggugat apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak. Baik, sidang akan ditunda pada hari Senin 1 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda pembacaan putusan dari majelis hakim. Kepada para pihak hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 008 dan seterusnya antara Cahya Manirhaja selaku penggugat melawan PT Bank Melalui Persewaan Tugas selaku penggugat serta PT Neo Solution sebagai turut tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, apakah dari para pihak siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, maka agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim kepada para pihak penggugat dan tergugat untuk mendengarkan dengan cermat. Putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara Cahya Manirhaja yang bertempat tinggal Jalan Raya Wahid Hasim nomor 110 sampai 112 Kelurahan Kebun Kaca, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus ibu kota Jakarta, melawan Samsul Arifin, manajer Bank Mulia Dalti yang beramat di Wisma Pondok Indah 2, Suite G01 Jalan Sultan Iskandar Muda 4TA Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Barat Lama, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya disebut sebagai turut tergugat PT Neo Solution yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 99 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus ibu kota Jakarta. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Januari 2024 yang diterima dan diserahkan oleh Kepanitiaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Januari 2024 dalam register nomor 1242/PT-G/2021 PN Jakarta Selatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut. Selanjutnya dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Baik, menimbang bahwa oleh karena tergugat terbukti bersalah maka permintaan tergugat yang dilakukan dalam permohonan tidak dapat dikabulkan seluruhnya. Memperhatikan pasal 196 HIR dan peraturan yang lain yang bersangkutan dianggap sudah dibacakan. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan bahwa tergugat dan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 1 April 2022 oleh kami Alvin Primananda SMH sebagai hakim ketua, Siva Birbina Musemi SMH dan Putri Agustina Sitohang SMH masing-masing sebagai hakim anggota yang untuk berdasarkan surat ke-8 Ketua Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan. Baik, demikian putusan. Apakah saudara-saudara menerima putusan tersebut? Kami menerima putusan yang mulia. Terpaksa kami terima dan bersaksi. Baik, setelah mendengar dan membacakan putusan, maka kami selaku majelis hakim dan saya sebagai hakim ketua akan menutup sidang. Maka persidangan hari ini akan ditutup. Sidang selesai, majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.